Ahlan wa sahlan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan. Sudah ada Bang Burhan dan Bang Asep. Ahlan. Ahlan. Izin berkabar di grup nih Ustaz. Ya, Ustaz. Jazakumullah khair. Wa iyyakum Ustaz. Ustaz Burhan, kaifa haluka? Alhamdulillah khair khair. Bi khair. Alhamdulillah. Antum Ustaz kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmadullah ala kulli hal. Dan Maulana Fauzan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما بعد. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kitab Tajwid Musawwar karya Syekh Dr. Aiman Rusdi Suaid hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa pembahasan yang terpisah-pisah. Itu kata Syekh Aiman, beliau menamakannya pembahasan yang terpisah-pisah, abhasun mutafarriqah. Di dalamnya ada pembahasan tentang al-imalah, kemudian juga ada pembahasan tentang at-tashil, kemudian ada juga pembahasan tentang an-nabr, kemudian juga ada tentang beberapa kata khusus di riwayat Hafs anil Imam Asim. Dengan berakhirnya pembahasan kita kemarin, maka berakhirlah pembahasan ilmu tajwid semuanya. Jadi ilmu tajwid dari awal sampai akhir sudah kita bahas, dan pertemuan yang lalu itu merupakan pertemuan terakhir tentang pembahasan ilmu tajwid. Nah, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya tentang makna firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, ditanya apa makna tartil, menjawab tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuquf. Jadi ketika ditanya apa, yani Sayyidina Ali, apa makna daripada tartil, kita akan diperintahkan untuk membaca Al-Quran secara tartil.
Jadi apa menurut menurut Anda makna tartil? Dijawab sama Sayyidina Ali, tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah, jadi kita nih diperintahkan untuk membaca Al-Quran secara tartil, tidak cukup hanya sebatas tajwid saja. Nah, jadi orang yang membaca Al-Quran memang hurufnya bagus sempurna, tapi dia tidak tahu kapan harus wakaf, kapan harus memulai, tidak tahu di mana tempat-tempat yang dilarang untuk berhenti, tidak tahu dia bagaimana cara memulai. Itu belum bisa dikatakan bacaannya itu bacaan tartil. Nah, jadi sekarang kita membahas bagian yang kedua daripada pembahasan at-tartil. Sekarang kita akan mulai membahas tentang al-waqaf. Nanti setelah pembahasan al-waqaf, waqaf artinya berhenti. Setelah itu akan kita bahas tentang pembahasan al-ibtida. Nah, waqaf ini ada tiga macam. Jadi kalau kita berhenti membaca Al-Qur'an itu ada 3 kondisi. Nah, kondisi pertama kita berhenti, memang kita memilih untuk berhenti gitu. Kita bisa berhenti. Bisa juga kita sambung, itu namanya waqaf al-ikhtiyari. Al-waqaf al-ikhtiyari. Ada juga waqaf ikhtibari. Waqafnya itu tempatnya bukan tempat waqaf. Kita dites gitu kan. Kita dites supaya tahu gimana cara waqaf di sini kalau terdesak. Ini waqafnya bukan waqaf disengaja, tapi hanya untuk ngetes gitu. Ada wakaf yang ittirari, terpaksa. Seperti apa? Misalnya lagi sedang kehabisan nafas. Nah, biasanya seperti itu. Itu namanya wakaf al-ittirari. Jadi yang menjadi pembahasan kita adalah al-waqaf al-ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari. Ilmul waqfi wal ibtida'i wa faidatu ma'rifatihi. Ilmu waqaf dan ibtida dan faidah mempelajari ilmu waqaf wal ibtida. Kata Syekh Aiman, definisi al-waqaf itu adalah ilmun. Waqaf wal ibtida itu adalah sebuah ilmu, ilmun biqawaidah, mengetahui kaidah-kaidah, yu'rafu biha mahallul waqfi wa mahallul ibtida. Nah, dengan kaidah-kaidah itu kita mengetahui mana tempat wakaf dan mana tempat memulai di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan juga dengan kaidah-kaidah itu kita mengetahui ma yasihhu wa ma la yasih. Kita mengetahui mana yang boleh wakaf, mana yang tidak boleh. Terus faidahnya apa, Syekh? Kata beliau, faidatuhu. Faidahnya, saunun nassil qur'ani, menjaga nas teks Al-Quran, min antun sabafihi kalimatun ila ghairi jumlatiha, menjaga Al-Quran dari apa? Agar tidak dinisbahkan sebuah kalimat, sebuah kata kepada selain sebuah kata itu dinisbatkan kepada yang bukan tempatnya. Dinisbatkan kepada yang bukan tempatnya. Fayufsadul mabna wa yataghayyarul ma'na. Jadi bentuknya itu sudah berubah, kemudian maknanya juga berubah. Wa kadza siyanatuhu an taqti'il ma'ani al-mutarabithah. Kemudian juga menjaga Al-Qur'an itu agar jangan kita memutuskan makna yang seharusnya itu bersambung. Saya kasih contoh. Ini faidahnya ya. Faidahnya itu supaya apa? Supaya kita menjaga keutuhan makna Al-Quran agar ketika kita baca, maknanya itu bisa tersampaikan secara benar. Jadi maknanya tidak disampaikan secara salah. Misal contoh, kalau orang salah wakaf. Misal dia baca, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Waqaf di sini. Ini waqaf namanya waqaf qabih. Waqaf yang buruk.
kalau dia sengaja. Kenapa? Karena di sini dia seakan-akan mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, jangan kalian sholat. Kan maknanya jadi berubah gitu. Padahal seharusnya disambung. Seharusnya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Disambung supaya apa? Supaya maknanya dapat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan sedang mabuk. Baru jelas semuanya. Atau misalnya ada orang membaca misalnya di dalam surat Al-Kahf itu apa contohnya? Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jadi kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, katanya fa in ittaba'tani, kalau engkau mengikutiku, fala tas'alni 'an syai', jangan ditanya apapun yang saya buat, jangan ditanya. Fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra, sehingga sampai saya menceritakan hikmah-hikmah yang saya sebutkan tadi, hatta uhditsa, sampai saya menceritakan. Kalau kita waqaf hatta uhdits fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhdits, dia waqaf di sini, ini waqafnya jelek. Kenapa? Karena kalau sebatas uhdits saja, hatta uhdits, itu maknanya sampai saya berhadas. Itu maknanya sampai saya berhadas. Tapi kalau hatta uhditsa laka minhu dzikra, ada qarinah di sini, ada kata dzikra, maka difahamilah bahwa nanti Nabi Khidir akan menceritakannya di akhir perjalanan. Seperti itu. Ada banyak lagi contoh-contoh di dalam Al-Quran yang kalau seandainya kita tidak tahu bagaimana bagaimana cara wakaf, bagaimana cara ibtida, itu nanti bakal merusak makna. Oke. Yang menjadi pembahasan kita sekarang adalah al-waqaf al-ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari terbagi menjadi 4. Waqaf ikhtiyari kita bagi menjadi 2 dulu. Yang pertama jaiz, yang boleh. Kemudian yang kedua ghairu jaiz, boleh dan tidak boleh. Nah, yang boleh ini terbagi menjadi 3. Ada wakaf yang namanya tam, kemudian ada wakaf namanya kafi, kemudian ada wakaf namanya hasan. Tamun, tam, kafi, kemudian hasan. Kemudian yang tidak boleh namanya wakaf jaiz. Sekarang saya pengen teman-teman semua fokus. Kalau seandainya kita wakaf di di satu kata di dalam Al-Quran, kemudian ketika kita wakaf maknanya sempurna, tidak ada kaitannya dengan kata sebelumnya dan juga tidak ada kaitannya dengan kata setelahnya. Ini berarti dia sudah sempurna, sudah selesai berarti. Afwan, tidak ada kaitannya dengan yang setelahnya, bukan yang sebelumnya. Baik itu dari segi i'rab atau dari segi makna. Kata Syekh Aiman di sini, waqaf tam itu adalah al-waqaf ala kalimatin qur'aniyah, waqaf di satu kata di dalam Al-Qur'an, laisa bainaha wa baina ma ba'daha ta'alluqun lafdhi. Tidak ada kaitan sama sekali dengan yang setelahnya. Tidak ada kaitan sama sekali. Ceritanya sudah selesai. Nah, berarti waqafnya tam namanya. Contohnya gimana? Contohnya itu misalnya
setelah selesai sebuah kisah misalnya. Setelah selesai sebuah kisah. Nah, itu biasanya selesailah. Wakafnya tam. Atau di akhir surah. Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita wakaf di sini, ini namanya wakaf tam. Kenapa? Karena sudah selesai surahnya. Nah, ini wakaf tam. Contohnya lagi. Misalnya kita wakaf ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, di sini wakafnya tam. Kemudian ketika kita mulai innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, kita mulai dari sini. Ini ibtida'nya tam, sempurna. Jadi kalau yang wakaf tam ini kita berhenti di situ, kemudian kita memulai langsung dari kata setelahnya. Jadi kita nggak perlu mundur lagi ke belakang. Nah, itu wakaf tam. Nggak perlu mundur lagi ke belakang. Berarti wakaf yang paling sempurna itu adalah namanya wakaf tam. Kemudian setelahnya ada wakaf kafi namanya, al-waqful kafi. Apa perbedaan al-waqful kafi dengan al-waqfut tam? Perbedaannya hanya satu. Kalau al-waqfut tam tadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan kata setelahnya. Baik itu dari segi i'rab maupun dari segi makna. Kalau di sini al-waqful kafi tidak ada kaitannya secara i'rab, tapi ada kaitannya secara makna. Ada kaitannya secara makna. Contohnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Waqaf di la yu'minun. Ini waqafnya kafi. Kenapa? Sebab dari segi i'rab ini sudah selesai. Dari segi i'rab ini sudah selesai. Tapi masih ada kaitannya secara makna. Sawa'un khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini masih ada kaitannya secara makna. Tapi secara i'rab itu sudah selesai. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih itu semua sudah selesai. Nah, jadi secara i'rab itu seperti itu. Kalau misalnya ada fi'ilnya, berarti nanti ada fa'ilnya. Kemudian kalau ada misalnya fa'ilnya, nanti maf'ulun bihnya harus ada. Kalau misalnya nanti jumlah mubtada khabar, itu mubtada khabar sudah ada. Kalau misalnya nanti kana dan akhawatuha itu sudah ada. Khabar kananya sudah ada, isim kananya sudah ada, sudah lengkap. Dan seterusnya. Itu dari segi i'rab. Jadi untuk memahami bagaimana cara wakaf, bagaimana cara ibtida, kita harus tahu nahwu. Harus tahu nahwu, karena kalau kita nggak tahu nahwu, nggak tahu bahasa Arab, kita nggak tahu ini apa nih kedudukannya secara i'rab. Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Banyak orang yang wakaf wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Ini enggak boleh wakaf di wa saddaqa bihi. Karena khabarnya ulaika humul muttaqun, itu khabarnya. Jadi mubtada'nya wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Nah, itu khabarnya. Jadi kita harus tahu misalnya walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah. Nah, di sini baru wakaf. Karena jangan kita wakafnya walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wakaf di sini itu nggak boleh wakaf di situ. Karena khabarnya masih ada gitu. Kalau dia mubtada, harus kita datangkan khabarnya dulu baru boleh wakaf. Seperti itu. Jadi mulai sekarang yang belum pernah belajar nahwu, belum pernah belajar bahasa Arab, diusahakan belajar sedikit demi sedikit. Karena belajar bahasa Arab itu penting. Nah, untuk apa? Untuk bisa kita bagaimana cara wakaf yang sahih di dalam Al-Qur'an. Oke. Jadi yang pertama tadi namanya al-waqfut tam, kemudian yang kedua al-waqful kafi.
Al-waqfut tam tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang setelahnya, baik itu secara makna maupun secara i'rab. Contohnya apa? Contohnya akhir surat udah selesai. Itu contohnya. Kemudian kalau ibtida at-tam itu awal surat itu ibtida tam. Ya nggak usah pusing-pusing. Kemudian al-waqful kafi, perbedaannya dengan al-waqfut tam adalah al-waqful kafi ada kaitannya secara makna. Tapi secara i'rab sudah sempurna. Mubtada'nya sudah sama khabarnya. Kemudian fi'ilnya sudah sama fa'ilnya, sudah sama maf'ulun bihnya dan seterusnya. Ini al-waqful kafi. Ada al-waqful hasan. Nah, kalau al-waqful kafi tadi gimana? Al-waqful kafi kita waqaf di situ boleh mulai langsung dengan kata setelahnya. Nah, jadi waqaf, kemudian boleh langsung mulai dari kata setelahnya. Tidak perlu ngulang ke belakang. Nah, sekarang kita waqaf al-hasan, al-waqful hasan. Jadi kalau dilihat dari namanya, jangan kita pikir bahwa yang hasan ini lebih sempurna daripada al-kafi. Al-kafi lebih sempurna daripada hasan. Namanya saja hasan gitu. Tapi al-kafi lebih tinggi. Apa definisi al-waqful hasan? Huwa al-waqfu ala kalimatin qur'aniyatin, waqaf di satu kata di dalam Al-Quran, bainaha wa baina ma ba'daha ta'alluqun lafdhiyyun wa ma'nawi. Nah, antara kata ini dengan kata setelahnya masih ada kaitan. Kaitannya secara i'rab, secara lafzi, dan juga secara ma'nawi. Masih erat kaitannya dengan pembicaraan setelahnya. Ini waqaf al-hasan. Illa anna al-waqfa 'alaiha yu'ti ma'nan tamma. Nah, hanya saja ketika kita waqaf di sini itu maknanya tam, maknanya sempurna gitu. Tidak ada memberikan makna yang aneh-aneh. Karena kan kalau kita waqaf masih ada kaitannya dengan kata setelahnya. Kemudian ditambah lagi ketika waqaf di situ memberikan makna yang aneh gitu, makna yang tidak, yang bukan. Seperti apa? Seperti yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Nah, yang seperti ini bukan al-waqful hasan namanya. Kenapa? Karena di sini memberikan makna yang rusak seperti itu. Yuqafu alaihi. Nah, al-waqful hasan ini kita boleh waqaf di situ. Wala yubtada'u bima ba'dahu. Tapi kita tidak boleh mulai langsung dari kata setelahnya. Ulang lagi dikit. Ulang mundur ke belakang. Illa ayyakuna ra'sa ayah. Kecuali kita waqaf pada ra'sa ayah. Akhir ayat. Ra'su ayah itu artinya akhir ayat. Nah, misalnya kita waqaf di mana? Misalnya kadzalika contoh al-waqful hasan ya. Misalnya kita berhenti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita waqaf di sini misalnya. Boleh waqaf di sini. Tapi kita tidak boleh mulai langsung Rabbil alamin. Enggak boleh. Harus kita ulang lagi. Kalau misalnya kita waqaf alhamdulillah, kita harus ulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Misalnya waqalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Misalnya kalau kita berhenti waqalu alhamdulillah, boleh. Atau waqalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza, boleh. Tapi jangan mulai dari kata setelahnya. Kita mundur lagi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Seperti itu. Atau misalnya kalau seandainya dia di akhir ayat boleh kita mulai langsung. Misal di surah Al-Baqarah itu misalnya di yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima
Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw. Qulil 'afw kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sini yang di sini kan akhir ayat kan. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kemudian fid dunya wal akhirah. Nah, ini la'allakum tatafakkarun. Ini belum selesai ceritanya, belum selesai. Masih ada kaitannya secara i'rab, masih ada kaitannya secara makna. Secara i'rab apa? La'allakum tatafakkarun. Fid dunya wal akhirah. Itu. Ini masih ada kaitannya. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Masih berkaitan. Jadi tatafakkarun fi di sini, fi huruf jar ini muta'alliqun. Bi fi'il tatafakkarun. Kan biasanya kalau di dalam nahwu itu kan ada, kalau misal jar dan majrur itu nanti ada ta'alluqnya. Muta'alliq bi syai' qablahu. Nah, ini jar dan majrur ini muta'alliq bi fi'il tatafakkarun. Jadi masih ada kaitannya gitu. Secara i'rab. Kemudian juga masih ada kaitannya secara makna. Tapi karena di sini akhir ayat, kita boleh wakaf di sini dan langsung memulai fid dunya wal akhirah. Langsung mulai dari sana. Kenapa? Karena di sini sudah akhir ayat. Seperti itu. Misalnya, contohnya lagi, wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil-lail afala ta'qilun. Ini wa innakum, dan sesungguhnya kalian pasti akan melewati mereka musbihin di waktu pagi. Kalian pasti akan melewati mereka di waktu pagi, wabil lail, dan di waktu malam. Jadi musbihin wabil lail ini sebenarnya satu gitu. Jadi karena dia musbihin di sini ayat, boleh kita langsung mulai wabil lail afala ta'qilun, seperti itu. Ini al-waqaf al-hasan. Al-waqaf al-hasan. Atau misal saya kasih contoh lagi misalnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita riwayat Hafs biasanya kalau baca dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sambung satu ayat nih. Ayat ke-7 ini jangan kita putus, jangan kita bagi dua. Kenapa? Karena kalau kita bagi dua jatuhnya nanti waqaf al-hasan. Enggak boleh. Boleh berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh berhenti di sini. Tapi enggak boleh kita mulai langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak boleh. Kenapa? Karena waqaf di sini hasan. Masih ada kaitannya secara makna dan secara i'rab. Tapi, ada tapinya. Kalau kita baca misalnya riwayat Warsh, misalnya riwayat Warsh dari Imam Nafi'. Kita berhenti di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di sini. Kemudian langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai dari situ langsung. Boleh. Kenapa? Karena menurut riwayat Imam Warsh dari Imam Nafi', alaihim di sini itu akhir ayat. Ayat ke-6 di sini soalnya. Menurut riwayat mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim di sini ayat ke-6. Jadi boleh mereka wakaf di sini karena itu ayat gitu. Kemudian boleh mereka mulai langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Karena apa? Karena itu permulaan ayat. Nah, seperti itu. Oke, sekarang al-waqful qabih. Nah, al-waqful qabih ini gampang. Wakaf di satu kata ada kaitannya dengan kata setelahnya, baik itu secara makna maupun secara i'rab. Kemudian wakaf di situ memberikan makna yang kurang atau makna yang salah. La yuta'ammadul waqfu alaih. Kita nggak boleh berhenti di situ secara sengaja.
fa in waqafa alaihi muttarran a'ada. Kalau seandainya terpaksa, harus memang benar-benar terpaksa di situ karena nafas sudah tidak cukup, maka wajib diulang lagi dari kata sebelumnya gitu. Contohnya misalnya alhamdulillahi rabb. Nah, ini waqaf qabih nih. Alhamdulillahi rabb. Waqaf qabih. Kenapa? Karena di sini mudhaf. Mudhaf itu tidak boleh dipisah dengan mudhaf ilaih. Ini rabb, ini mudhaf, al-alamin mudhaf ilaih. Kan kita butuh lagi yang namanya ilmu nahwu. Atau misalnya di waqaf innallaha la yaghfir. Waqafnya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni. Nggak boleh waqaf di sini. Karena memberikan makna yang seakan-akan Allah itu tidak pengampun gitu. Innallaha la yaghfir, sesungguhnya Allah tidak mengampuni. Ternyata setelahnya ada innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Nah, Allah tidak akan mengampuni orang yang mensekutukannya. Nah, ternyata setelah disambung baru ada maknanya. Atau yang contohnya seperti tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Waqaf dia di la taqrabus salat. Atau contohnya lagi misalnya wa tarakna yusufa 'inda mata'ina fa akalah. Nah, waqaf dia di sini. Maknanya rusak gitu. Misal apa jadi maknanya? Wa tarakna yusufa 'inda mata'ina fa akalah. Kata saudara-saudara Nabi Yusuf, katanya kami meninggalkan, jadi ketika dibawa Nabi Yusuf itu katanya kan ingin mengajak Nabi Yusuf untuk main-main gitu Kak. Jadi pas pulang mereka itu kayak acting seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala. Jadi mereka cerita sama ayahnya. Jadi ceritanya kami ninggalin Nabi Yusuf, kami ninggalin Yusuf di tempat apa namanya di barang bawaan kami katanya. Fa'akalahu dhi'b. Itu asalnya. Fa'akalahu dhi'b. Lalu serigala memakannya. Tapi kalau dia waqaf di fa'akalah, artinya begini, kami meninggalkan Yusuf di tempat barang-barang kami, lalu Yusuf memakannya. Jadi kalau dia berhenti di sini, Yusuf memakannya gitu. Yusuf yang makan, Yusuf makan barang-barang yang tadi gitu. Rusak maknanya. Tapi kalau disambung fa'akalahu adz-dzi'bu. Nah, maka di sini maka serigala memakan Yusuf. Tapi kalau berhenti di fa'akalah, berarti di sini yang makan itu Nabi Yusuf gitu. Yang dimakan itu apa? Yang dimakan itu barang-barang yang sama Nabi Yusuf gitu. Berubah maknanya. Nah, seperti itu. Misalnya fa'akalahu dzi. misalnya gini. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Juz 1. Tajri min tahtiha al-anhar. Di sini waqaf. Jangan kita waqaf misalnya وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري. Jangan waqaf di tajri. Kenapa? Karena kalau wakaf di tajri berubah maknanya. Gimana maknanya? Maknanya nanti gini, wabasyiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Anna lahum jannatin tajri, bahwasanya bagi mereka adalah surga yang berlari gitu. Jannatin tajri, atau surga yang berjalan, surga yang mengalir. Di sini rusak maknanya. Tapi kalau kita sambung, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, di sini baru sempurna. Tajri di sini, yang tajri di sini yang mengalir itu adalah sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya, di bawah surga itu sungai-sungai gitu. Jadi yang mengalir itu, yang berjalan itu adalah sungai, bukan surganya gitu. Jadi kalau apa namanya, biasanya kalau apa namanya masyayikh itu kalau ada yang wakaf di situ jannatin tajri, katanya kalau surganya lari kita enggak ini dong, enggak bisa masuk surga, kita surganya lari gitu. Itu apa namanya bercandanya para masyayikh itu gitu.
Gimana kita masuk surga? Surganya lari. Jadi jangan wakaf di situ. Jadi inilah pentingnya kita tahulah sedikit bahasa Arab itu, tahu kita sedikit tentang nahwu shorof seperti itu. Nah, di sini terakhir beliau memberikan kaidah fil waqfi. Yang pertama itu kata beliau al-waqfu ala ru'usil ayyi sunnatun mutlaqah. Jadi wakaf di akhir ayat itu sunnah mutlak kata beliau. Jadi yang kita bahas tentang al-waqful hasan tadi, meskipun dari segi i'rab, dari segi makna itu masih ada kaitannya, tapi kalau dia itu di akhir ayat kita boleh wakaf. Kenapa? Karena itu sunnah. Kenapa? Karena sunnah. Kita nggak bakal tahu kalau itu akhir ayat kalau Nabi tidak wakaf di situ, ya kan? Kita dari mana tahu kalau ini akhir ayat? Ya dari Nabi. Gitu. Kita dari mana tahu kalau ini akhir ayat? Ya karena Nabi dulu wakaf di situ. Jadi Nabi itu wakaf tuh satu ayat dan ayat. Nabi itu biasanya baca seperti itu. Ini kaidah yang pertama. Jadi wakaf di akhir ayat itu sunnatun mutlaqat, sunnah. Jadi jangan nanti meskipun misalnya maknanya belum sempurna, tapi kalau sudah di akhir ayat, sudah biarkan dia wakaf di sana. Kenapa? Karena wakaf di akhir ayat sunnah. Kemudian kaidah yang kedua, laisa fil Qur'ani waqfun wajibun aw haramun syar'an illa ma afsadal ma'na. Nah, di dalam Al-Qur'an itu tidak ada yang namanya wakaf yang wajib, wakaf yang haram misalnya, kecuali dia merusak makna secara sengaja, baru nanti itu dijatuhi hukumnya haram gitu, seperti itu. Tanbihat, perhatian kata beliau, kata Syekh Aiman, yang harus kita ingat betul-betul. La yuqafu 'ala al-fi'li duna fa'ilihi. Jadi tidak boleh kita wakaf pada fi'il tanpa fa'ilnya. Nah, kita bahas lagi tentang nahwu. Wala 'ala al-fa'ili duna maf'ulihi. Tidak boleh juga kita wakaf pada fa'il tanpa maf'ulnya. Kemudian juga wala 'ala harfil jarri duna majrurihi. Tidak boleh juga kita wakaf pada huruf jar tanpa majrurnya. Atau misalnya tadi kita kan wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min. Wakaf di tajri min, jangan. Jadi tajri min tahtihal anhar, seperti itu. Kemudian wala 'alal mudhafi dunal mudhafi ilaihi. Nah, jangan wakaf pada mudhaf tanpa mudhaf ilaihnya. Seperti yang tadi alhamdulillahi rabb. Wakaf di rabb. Di sini mudhaf. Harus ada mudhaf ilaihnya. Al-alamin ini mudhaf ilaihnya. Kemudian wala 'alal mubtada'i duna khabarih. Jangan juga kita wakaf pada mubtada tanpa ada khabarnya. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih. Jangan wakaf di wa saddaqa bih. Sambung, ulaika humul muttaqun wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Karena mubtada harus ada khabarnya. Wala yuqafu 'ala al-mawsufi duna sifatih. Jangan wakaf pada mausuf tanpa sifatnya. Misalnya wa kana Allahu alima. Jangan aliman hakima gitu. Sambung. Wala 'alal ma'tufi 'alaihi dunal ma'tuf. Jangan wakaf pada ma'tuf 'alaihi tanpa ma'tufnya. Wala 'ala sahibil hali dunal hal. Jangan wakaf pada sahibul hal tanpa mengikutkan halnya. Ini pembahasan nahwu semua ini. Wala 'alal 'adadi dunal ma'dud. Ini jangan berhenti di adad tanpa ma'dud. Kemudian misalnya inna hadza akhi lahu 99 na'jatan. Jangan kita wakaf lahu 99. Jangan. Harusnya lahu 99 na'jah. Wakaf di sini kalau mau wakaf gitu. Kemudian wala 'alal muakkadi duna taukid. Nah, jangan berhenti pada muakkad tanpa taukid. Misalnya fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jangan kita wakaf fasajadal malaikah. Sambung fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Bawakan taukidnya seperti itu.
Nah, jadi ini tanbihat semua yang barusan disebut oleh Syekh Aiman ini. Kalau saya jelaskan semuanya di sini secara detail pun, kalau sebagian dari teman-teman tidak ada basic di ilmu nahunya, itu percuma saja. Jadi pembahasan ini akan kita pahami dengan baik. Nah, itu ketika kita sudah belajar nahwu shorof. Saya pengen tanya, siapa yang sudah belajar nahwu shorof di sini? Jujur saya tidak nggak apa-apa. Yang paham mubtada khabar, kemudian fi'il fa'il, Ustaz Burhan paham ya? Alhamdulillah. Fauzan, gimana paham? Alhamdulillah. Gimana? Ini apa Ustaz Asep? Ahlan. Baru ya, yang baru gabung. Nah, Ustaz. Selamat. Dari mana antum? Antum dari mana? Saya domisilinya sekarang di Depok, Ustaz. Oh, Depok. Oh, Rumah di Jambi. Rumah di mana? Di Jambi. Oke. Dapat ini dari mana? Dapat nomor saya dari mana? Dari Ustaz Abdul Ghaffar. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Abdul Ghaffar gimana? Insya Allah, Tentang nahu, udah belajar nahu shorof ya? Insya Allah, Ustaz. Dulu pernah sampai mutammimah pernah, Ustaz. Masya Allah. Ya. Jadi itu diulang lagi, karena itu kita sangat butuh yang nahu shorof itu, kita sangat butuh itu di di pembahasan ilmu tajwid. Misalnya misal ada di surah Al-An'am itu juz 7. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu asyayatin fil ardi hayran. Ini kan panjang ya ini kan. Kalladhi istahwathu asyayatin fil ardi hayran lahu ashabu yad'unahu ila al-hudatina. Panjang. Jadi kita bingung wakafnya di mana ini. Maksudnya walaupun nggak wakaf tam gitu, wakaf hasan pun ya lumayan gitu, supaya bisa kita nyari tempat bernafas gitu kan. Jadi kita harus tahu gimana nih, mana tempat yang sempurna, yang bagus gitu, yang kita wakaf, kita tidak merusak mana gitu. Nah, jadi kalau kita tahu, nah kita bisa wakaf kalladzi istahwathu asyayatin fil ardi hayran. Wakaf di sini. Jadi nanti lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina, itu meskipun terkait, tapi lahu ashab di situ, lahu itu jar majrur khabar muqaddam, ashabun itu mubtada muakhar. Jadi kita kalladzi istahwathu asyayatin fil ardi hayran lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina. Kita tahu bisa kita cari tempat-tempat wakaf seperti itu. Nah, jadi sekarang Syekh Aiman memberikan solusi gitu untuk orang yang awam, tidak pernah belajar tentang nahwu shorof, nggak tahu itu apa fi'il fa'il, nggak tahu apa itu mubtada khabar. Solusinya gimana? Nah, jadi solusinya para ulama sudah bikin solusi. Nah, solusinya mereka para ulama memberikan tanda wakaf di dalam mushaf. Jadi di mushaf itu kan banyak tanda wakaf tuh. Nah, kita yang nggak tahu di mana wakaf yang bagus, di mana yang nggak, ikuti saja tanda wakaf. Nah, kita sudah biarkan para ulama itu menentukan tempat wakaf, kita ikut gitu. Kita ikut apa yang mereka buat. Nah, nanti di sini Syekh Aiman akan jelasin tanda-tanda wakaf di dalam mushaf. Kan ada itu kan, ada yang mim misalnya, ada yang la, ada yang jim, ada yang qila, ada yang sila. Ada yang titik 3, 2 titik 3 seperti itu. Nah, itu juga. Ini akan kita bahas sedikit demi sedikit ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Ustaz. Tafadhal. Yang pertama terkait
Tadi yang Rasul itu berhenti kalau akhir ayat gitu. Berarti Ya. dulu sebenarnya tidak ada penentuan gitu bahwa ini ayat 1, 2, 3 gitu. Baru kapan gitu ditentukan untuk penentuan ayatnya gitu. Nah, yang kedua Ustaz, dulu apakah Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan urutan yang sekarang gitu, Al-Fatihah, Al-Baqarah gitu. Kalaupun tidak sesuai diturunkan seperti itu, atas dasar apa disusun seperti sekarang itu gitu, Ustaz. Nah, itu Ustaz mungkin. Syukran. Masalah ayat itu ya, penentuan ayat itu. Iya, Ustaz. Ayat itu yang nentuin itu Nabi sendiri. Ayat itu yang nentuin Nabi sendiri. Itu jadi kita nggak bisa nentuin ini ayat atau enggak. Nah, itu yang kita yang bisa nentuin ayat atau enggak itu cuma Nabi gitu. Itu para ulama itu untuk mendeteksi itu ayat atau enggak itu ada banyak caranya gitu. Caranya adalah dengan cara apa? Dengan cara menyamakan potongan ayat yang ini dengan ayat yang lain. Atau dari segi apa namanya sajaknya, akhir-akhirnya gitu. Misalnya yang sebelumnya akhirnya gimana, ini akhirnya gimana, kalau sama oh berarti ini ayat gitu. Itu salah satu metode untuk mendeteksi itu ayat atau enggak gitu. Tapi sebelum itu Nabi sudah menentukan. Jadi Nabi itu wakaf misalnya amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu sudah dipraktekkan oleh Nabi. Nah, jadi bukan ayat-ayat itu bukan belakangan gitu. Memang nanti ada perbedaan hitungan ayat. Ada perbedaan hitungan ayat. Nanti itu ada apa namanya? Jumlah ayat yang riwayatnya dari misalnya ulama Kufah misalnya, itu berapa jumlahnya. Karena kita kan yang hafaz ini kan jumlah ayatnya itu berapa? 6.236. Nah, nanti ada yang dia 6.200 misalnya 211. Ada yang 6.204 misalnya. Ada yang 6.225 misalnya. Itu tergantung ininya. Bukan berarti ada ayat yang kurang di dalam Al-Qur'an, bukan ada yang lebih, tapi beda ininya, letak ayatnya itu posisinya di mana gitu. Nah, itu seperti itu. Kemudian tadi yang kedua tadi apa, Ustaz Abdul Ghaffar? Kan kalau nggak salah dulu wahyu pertama yang turun tuh Al-Alaq gitu Ustaz ya, bukan Iya benar. Apa namanya? Susunan Al-Qur'an ya. Ada kalau yang susunannya berdasarkan waktu diturunkan, itu bukan susunan yang kita kenal sekarang. Yang kita kenal sekarang kan yang pertama itu Al-Fatihah, kemudian yang kedua itu Al-Baqarah, kemudian yang ketiga Ali Imran. Nah, itu semua itu bukan tartib nuzuli namanya. Ada namanya tartib an-nuzuli. Tartib susunan secara dia waktu turun. Kalau secara waktu turun yang pertama itu susunan yang pertamanya itu seharusnya surah yang 5 surah dari surah Al-Falaq. Itu tartib secara diturunkan. Tapi yang ada di mushaf ini itu beda. Yang ada di mushaf kita sekarang itu siapa yang nyusun itu? Yang nyusun dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Itu dari Jibril juga, itu dari Jibril juga. Oh, gitu. Dari Jibril juga. Jadi kan Jibril dari mana? Dari Allah gitu. Karena yang tahu di mana yang harus ditaruh di depan, yang mana yang ditaruh di belakang, itu yang tahu itu semua yang punya kitab gitu. Kalau misalnya kita nulis skripsi, ya kita kan yang tahu yang mana yang dijadikan muqaddimah, yang mana nanti yang dijadikan isinya, yang mana dijadikan kesimpulannya. Itu khatimah kita semua yang tahu kan, ya, karena kita yang nulis gitu. Ini Al-Qur'an ya Allah yang tahu gitu, kenapa Al-Fatihah ditaruh di awal, kenapa Al-Baqarah setelahnya. Kemudian kenapa Maliki Yaumiddin ditaruh setelah Ar-Rahmanir Rahim. Itu yang nyusun itu kita nggak ada urusan gitu, itu dari Allah.
Jadi meskipun Al-Quran itu turunnya sedikit-sedikit, tapi biasanya di setiap bulan Ramadan itu Jibril turun, kemudian Nabi tasmi Al-Quran, tadarus Al-Quran sama Jibril gitu. Jadi Nabi membaca, nanti Jibril yang dengar atau ganti-gantian. Tapi di Ramadan terakhir itu Nabi biasanya di setiap Ramadan itu cuma sekali satu Al-Quran gitu, di murojaah sama Nabi, sama Jibril. Tapi di tahun terakhir Nabi, Ramadan terakhir Nabi itu 2 kali. Jadi sama Jibril. Jadi ini bukan urusan kita masalah susunan Al-Quran. Bukan juga urusan wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Gimana Ustaz Fauzan atau siapa? Ustaz Burhan? Ustaz Asep gimana? Izin Ustaz, mau bertanya Ustaz. Tafadhol, Ustaz Fauzan. Pertanyaannya ada dengan Ustaz Abdul Ghaffar tadi. Jadi Ustaz kan, ada yang dengar dulu kan Al-Quran itu barisnya itu tidak ada. Ibaratkan tidak ada. Kita gundul lah, kita gundul Ustaz. Itu yang membaris itu siapa Ustaz? Masih baris. Yang memberikan harakat. Iya, harakat. Kemudian yang memberi iya. Cara membacanya itu Ustaz gimana? Yang gimana tahu kita orang-orang terdahulu kan membaca Al-Quran tanpa baris ini gimana tahunya gitu Ustaz? Oke. Sebenarnya ini pembahasan akan kita bahas setelah pembahasan ini. Tapi nggak apa-apa lah, saya kasih spoiler. Nggak apa-apa kan saya spoiler kan. Biasanya orang kalau di spoiler tuh nggak suka di spoiler gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi bahasa Arab itu tulisan Arab itu melalui banyak fase. Jadi fase pertama itu mereka minjam huruf itu yang alif yang lurus, ba yang seperti sampan, itu mereka minjem dari bangsa lain. Karena mereka dulu bukan bangsa yang menulis. Nah, setelah mereka dapat dari bangsa lain, itu mereka mulai menulis. Tapi belum ada harokat, belum ada titik, apapun tidak ada, hanya kerangka huruf saja. Nah, jadi kata misalnya qabila sama qatala itu sama, satu. Qaf, ada nanti giginya baru lam gitu, itu satu. Jadi nggak ada yang tahu apa maknanya kecuali dengan misalnya melihat konteksnya gimana. Jadi misalnya ada orang ngirim surat gitu kan. Kirim surat, ada satu yang pengantar suratnya. Kemudian pengantar suratnya disuruh untuk mengasihkan surat kepada raja misalnya. Ternyata isi suratnya apa? Isi suratnya ini mengandung dua bacaan, bisa dua bacaan. Bisa faktulhu, bisa fakbilhu. Jadi nggak tahu kita ini fakbilhu atau faktulhu gitu. Misalnya, jadi nggak tahu, nggak ada titiknya gitu. Kan sama kan faktulhu, ya kan? Fa, qaf, ta, lam, ha. Fakbilhu beda ta dengan ba. Jadi ketika Al-Quran ditulis tanpa harokat masih aman-aman saja di zaman sahabat. Nah, sebab sahabat pada waktu itu orang Arab asli gitu kan. Jadi bahasa Arab itu masih benar-benar mendarah daging. Jadi nggak akan salah gitu. Mereka akan tahu itu, bisa mendeteksi kesalahan itu gitu. Karena mereka memang benar-benar orang Arab asli. Setelah Islam tersebar luas, masuklah orang-orang non-Arab ke negeri Arab. Nah, orang non-Arab ini kan nggak bisa bahasa Arab. Jadi mereka karena masuk Islam, belajar bahasa Arab. Nah, dan mulai tinggal di negeri-negeri Arab.
Nah, bercampurlah non-Arab dengan orang Arab, sehingga orang non-Arab memberikan dampak negatif bagi orang Arab sendiri gitu. Nah, karena seringnya orang non-Arab ini melakukan kesalahan ketika berbicara, ini juga memberikan dampak bagi anak orang Arab sendiri gitu, yang anak orang Arab asli gitu. Jadi anak orang Arab asli pun salah gitu gara-gara sering bergaul sama orang yang non-Arab. Misalnya ada orang Batak main sama orang Sunda misalnya. Hati-hati, orang Sunda main sama orang Batak nanti bisa ketularan Bataknya gitu. Itu seperti itu gitu. Karena orang biasa kalau sudah terbiasa gitu bergaul misalnya, itu nanti kemungkinan terbesar itu akan ada dampaknya gitu. Jadi begitu juga Al-Qur'an. Untuk menghindari itu, jadi Abul Aswad Ad-Du'ali mulailah memberikan titik, yang mana titik ini kita kenal sekarang sebagai harokat. Dulu titik, bukan harokat, bukan baris seperti fathah, dhammah, kasrah, bukan. Dulu titik. Gimana? Dulu kalau seandainya hurufnya itu fathah, di atasnya ada baris fathah, ditaruh titik di atas huruf. Kalau seandainya hurufnya dhammah, nanti titiknya ditaruh di depan huruf. Kalau seandainya nanti kasrah, titiknya ditaruh di bawah huruf. Dan seterusnya. Seiring berjalannya waktu, itu digantilah titiknya itu diganti menjadi tanda harokat. Ini akan kita bahas secara detail nanti di sini nanti. Akan kita bahas secara detail. Nanti misalnya titik yang untuk apa? Untuk membedakan antara fa dengan qaf itu titik apa namanya? Kemudian nanti tanda baca fathah, kasrah, dhammah itu mengalami apa saja nanti apa namanya? Fase-fasenya, perkembangannya itu nanti insya Allah akan kita bahas di pembahasan ini. Jadi insya Allah usahakan tetap istiqomah. Kita sudah berada di penghujung kitab Tajwid Al-Musawwar. Tinggal berapa halaman lagi? 50 halaman lagi. Insya Allah kita akan selesaikan pembahasan Tajwid Al-Musawwar. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi membaca Al-Quran ini tidak melalui mushaf saja. Kalau melalui mushaf saja sesat kita. Ada yang baca laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dibaca laisa kamatsalihi syai'. Kan? Nah, itu gara-gara dia enggak berguru. Jadi Al-Qur'an ini harus berguru juga supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan. Ada lagi pertanyaan? Atau saya pengen bawa sedikitnya tentang tanda wakaf sebelum kita sudahi kajian kita hari ini. Ada tanda wakaf mim yang ekornya seperti apa ya? Seperti kecebong ya. Yang ke samping ya. Bukan yang mim yang ke bawah. Mim yang ekornya ke samping. Itu namanya alamatul waqfil lazim, tanda wakaf lazim. Apa maksud lazim ini? Lazim kan artinya harus gitu. Artinya itu harus. Walaysa luzumu huna luzuman syar'iyyan bima'na ya'samu tariku. Bukan artinya harus di sini harus secara syar'an. Harus secara syar'an itu apa artinya? Itu kalau enggak kita wakaf di situ kita berdosa, bukan yang artinya harus seperti itu. Nah. Wa innama huwa luzumun istilahi, tapi itu lazimnya lazim secara istilah saja gitu. Istilahnya saja itu lazim. Hatta yafsilal qari'u baina ma'nayain. Sehingga seorang pembaca Al-Qur'an itu bisa memisahkan antara dua makna gitu. Contohnya innama yastajibul ladzina yasma'un. Di juz 7 itu innama yastajibul ladzina yasma'un. Ada tanda waqaf lazim di sana. Kemudian kita mulai lagi wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Kenapa waqaf di yasma'un? Karena supaya maknanya yang mengistijabah itu hanyalah orang yang mendengar, itu artinya. Kemudian lanjutkan yang apa namanya jumlah baru wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Dan orang-orang yang sudah mati itu Allah akan membangkitkannya. Tapi kalau kita sambung innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta
yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah. Nanti seakan-akan yang mengistijabah itu adalah orang yang mendengar dan orang mati juga gitu. Jadi supaya dipisah gitu. Walau wasala la awhama anna listijabata hasilatun minal ladzina yasma'una wa minal mauta. Kalau dia sambung nanti akan orang akan memahami bahwasanya istijabah itu juga bisa dari orang yang mendengar dan dari orang yang mati. Wa huwa ghairu sahih, kata beliau. Itu tidak benar. Ini waqaf lazim. Misalnya 3 itu kan tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu kan situ waqaf. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itu di situ mulai minhum. Itu fungsinya apa? Supaya memisahkan antara dua makna. Tapi kalau kita sambung juga tidak masalah gitu, tidak masalah. Kemudian la, yang wakaf yang la, lam alif gini. Alamatul waqfil mamnu', tanda wakaf yang mamnu', tidak boleh, yang dilarang. Li'adami tamamil ma'na, karena maknanya tidak sempurna. Contohnya walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih, waqaf di sini. Ulaika humul muttaqun. Fala yasihhu al-waqfu ala wa saddaqa bih. Jangan waqaf di wa saddaqa bih. Lianna walladzi mubtada. Karena kata walladzi jaa'a bis-sidq, walladzi ini mubtada. Wa khabaruhu ulaika humul muttaqun. Khabarnya, khabar mubtada itu ulaika humul muttaqun. Wala yasihhu faslul khabari 'anil mubtada. Tidak boleh, tidak bisa khabar dipisahkan dari mubtada'nya. Kemudian alamatul waqfi fil mushaf. Yang ketiga, tanda waqaf jim. Yang jim seperti ini. Alamatu jawazil waqfi wa jawazil wasli. Ya. Jadi boleh kita waqaf, boleh wasal. Kaqaulihi ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, ini yasihhu ja'lu jumlati wa huwal azizul ghafur haliyatan murtabitatan bima qablaha fayajuzu wasluha bihi. Nah, wa huwal azizul ghafur boleh dijadikan hal. Nah, dijadikan jumlah hal yang terkait dengan terikat dengan sebelumnya gitu. Maka boleh kita sambung ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Boleh disambung. Kenapa? Karena di sini jumlahnya kita asumsikan bahwa dia hal. Wa yasihhu ja'luha musta'nafatan. Boleh juga kita jadikan wa huwal azizul ghafur ini jumlah baru gitu. Tidak ada kaitannya. Jadi boleh kita mulai fayajuzul waqfu ala ma qablaha. Boleh waqaf di ini ahsanu amala. Boleh langsung mulai wa huwal azizul ghafur. Kemudian ini contoh yang waqaf boleh sambung ya. Ada yang qila. Qaf sama lam itu alamatu jawazil wasli ma'a kaunil waqfi aula. Tanda boleh waqaf, boleh wasal ya, boleh wasal, tapi waqaf itu lebih aula, lebih diutamakan. Contohnya fa in qataluukum faqatuluhum, berhenti. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Kenapa? Kata beliau lirtibatil ma'nayain. Boleh disambung, yasihhu waslu faqtuluhum bima ba'dahu. Jadi boleh fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin, boleh disambung karena maknanya saling terikat. Walakinnal waqfa alaihi aula. Namun waqaf di faqtuluhum fa in qataluukum faqtuluhum, waqaf di situ aula lil fasli bainal hukmi wa ta'lilihi, untuk memisahkan antara hukum dan sebab hukum itu gitu. Fa in qataluukum faqtuluhum ini hukum. Maka bunuhlah mereka, perangi mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, ini ta'lilnya, sebabnya. Demikianlah ganjaran orang-orang kafir. Ini sebab daripada hukum yang tadi, yang disuruh bunuh. Kenapa dibunuh? Karena itu merupakan pembalasan buat orang-orang kafir gitu. Jadi ini alasannya
itu dipisah daripada hukumnya gitu. Kemudian sila, alamatu jawazil waqfi ma'a kaunil wasli aula. Nah, kalau sila ini wasal yang aula. Waqaf boleh, tapi wasal aula. Contohnya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yasihhu ja'lu jumlati farji'il basara hal tara min futur musta'nafatan. Jadi boleh dijadikan jumlah musta'nafah, jumlah baru. Kemudian wabittali yubtada'u biha. Nah, karena dia jumlah baru boleh dimulai. Illa anna at-tahaddiya fi qawlihi farji'il basar raji'un ila khalqir rahman fil jumlati qablahu. Nah, jadi farji'il basar ini kan tantangan gitu kan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Yang kalian lihat di ciptaan Allah ini aneka ragam, itu disuruh kita untuk meninjau kembali. Farji'il basar hal tara min futur gitu. Mimma yaj'alul wasla aula li shiddatil ittisali bainal ma'nayn. Jadi di sini kondisi yang ini di surah Al-Mulk ini, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ini disambung karena maknanya sangat kaitannya sangat erat kata beliau. Kemudian tanda waqaf ta'anuqul waqf. 3.32 itu. Bihaitsu idza wuqifa ala ahadil mawdi'aini la yuqafu 'ala al-akhar. Nah, kalau yang 3 ini kalau kita wakaf salah satu, jangan wakaf lagi yang di yang satunya lagi gitu. Kita pilih satu saja. Jangan wakaf di dua-duanya. Karena kalau wakaf di dua-duanya rusak maknanya. Tapi kalau wakaf di salah satunya maknanya oke-oke saja. Misalnya yang di zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, seperti itu. Oke, insyaallah sampai di sini berakhir kajian kita hari ini. Akan kita lanjuti besok pertemuan selanjutnya tentang kaidah hafaz ketika wakaf. Wakaf al-ikhtibari awil ittirari. Ini kita sudah selesai tentang wakaf al-ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari namanya. Nanti ada wakaf al-ittirari, kemudian juga wakaf al-ikhtibari. Nanti gimana kaidah Imam Hafaz akan kita bahas nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan lagi, Ustaz Abdul Fattah? Hadir Ustaz, saya ada beberapa pertanyaan Ustaz. Mohon izin menyampaikan Ustaz. Tafadhol. Yang pertama terkait dengan pemahaman nisbah yang ada di faedahnya wakaf tadi Ustaz. Penjelasan nisbah itu, maksudnya nisbah itu apa Ustaz? Syukran Ustaz. Nisbah itu bisa dikatakan mengkaitkan, menghubungkan. Oh. Berarti saunun nasil Quran ya, menghubungkan musabah fihi ila ghairi jumlati, berarti supaya kita tidak salah dalam menghubungkan ngoten Ustaz nggih. Iya, menghubungkan. Misalnya tadi contohnya tadi gimana tadi? Yang ini tadi, wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalah. Ini kan kita menghubungkan makan ini kemana kita hubungkan? Yeah. Ini kalau kita wakaf di sini kita menjadikan makan ini Nabi Yusuf yang makan. Padahal yang seharusnya yang makan ini serigala gitu seharusnya. Diceritain nih cerita saudara-saudara Nabi Yusuf ini yang makan itu serigala gitu. Meskipun serigala nggak makan Sayyidina Yusuf kan. Itu kan ini cerita di sini gitu kan. Saudara Nabi Yusuf cerita bahwasanya ketika mereka bermain-main, mereka ninggalin Yusuf di barang-barang mereka tinggalin. Lalu datanglah serigala memakan Nabi Yusuf. Nah, kan gitu kan. Tapi kalau karena kita nggak tahu wakaf, jadi kita menghubungkan, menjadikan makan ini ke Sayyidina Yusuf jadinya, bukan serigala. Itu maksudnya min saunun nassil Qur'ani min antun sabafihi kalimatun ila ghairi jumlatiha. Ini maksudnya. Sama seperti tadi jannatin tajri gitu kan. Kita jadikan yang mengalir itu surganya, bukan sungainya, seperti itu. Nah. Allahu a'lam. Syukran Ustaz. Saya lanjut untuk pertanyaan yang kedua Ustaz. Ini terkait dengan wakaf, ada di kitab tajwid yang lainnya itu adalah wakaf intidhori.
Ini beberapa kitab ada yang apa nggih? Ada beda penjelasan. Minta penjelasan dari Ustaz terkait dengan wakaf intidhari Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, wakaf intidhari ya. Saya kurang ingat tentang wakaf intidhari. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Soalnya yang penting itu adalah itu apa ya? Wakaf intidhari itu kalau tidak salah ketika mengaji dengan syekh itu dia. Wakaf intidhari. Insya Allah nanti akan saya baca lagi kitabnya. Hadir Ustaz. Syukran Ustaz. Ada 2 pertanyaan sisa lagi Ustaz. 3 apa Ustaz nggih? Fadhal. Ini terkait apabila kita wakaf pada ayat kedua dari surat Al-Fatihah, yakni Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah wakaf di sini itu wakaf hasan atau wakaf kafi Ustaz? Hakata Ustaz. Karena Di sini wakaf iya, benar-benar. Hasan atau kafi Ustaz? Qabih, kalau qabih tidak. Qabih tidak. Sekarang kita lihat apakah ini hasan atau kafi. Ya kan? Hasan atau kafi, kita lihat. Dari segi makna, ada kaitan nggak? Ada kaitan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Berarti setidaknya ini sudah masuk ke kategori wakaf hasan, karena dia sudah masih ada kaitan secara makna. Secara i'rab masih ada kaitannya. Kaitannya apa? Kaitannya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Karena di sini sifat. Nah, sifat dengan mausufnya mana? Rabbil alamin mausufnya. Berarti di sini masuk wakaf hasan. Gitu. Tapi kan Alhamdulillahirabbil alamin. Wakaf di sini sudah memberikan makna yang sempurna, gitu. Tidak merusak makna. Ditambah lagi ini ayat di akhir ayat, jadi tidak ada masalah wakaf di sini. Bisa kita katakan di sini sebagai wakaf kafi Ustaz, karena kan nggak perlu mengulang nggih. Nggak perlu mengulang pada kata-kata sebelumnya. Iya. Enggak. Maksudnya dia tidak perlu mengulang itu karena dia memang ayat gitu. Jadi nggak perlu mengulang gitu karena ayat. Oh, berarti hasan cuman karena di akhir ayat, jadi kita nggak perlu untuk mengulang pada kata sebelumnya Ustaz nggih. Iya, hasan itu seperti itu. Tapi kalau dia bukan akhir ayat, kita harus ngulang gitu hasan itu. Oh, Masya Allah. Iya. Nah, Ustaz. Ini karena di tempat wakaf ini bisa masuk ke hasan dia. Karena tempat wakaf. Iya. Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Sudah makin yakin Ustaz. Kemudian terkait dengan 2 pertanyaan sisa Ustaz, mungkin langsung saya bacakan saja. Yang pertama kan di dalam pembahasan wakaf yang dulu pernah kita bahas di awal tentang ismam dan rawum, itu kan nanti juga akan disinggung. Iya. Langsung mungkin saya tanyakan di momen saat ini, sebenarnya apakah hikmah dari jenis cara wakaf itu sendiri? Misalnya ada di situ cara wakaf rawum, cara wakaf ismam, dan cara wakaf sukun. Apakah ini ada hikmahnya? Apakah supaya kita ngerti maksudnya atau seperti apa Ustaz? Mungkin Ustaz pernah mendapatkan penjelasan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah di dalam tanda-tanda wakaf di dalam mushaf Arab dan mushaf Indonesia ini ada perbedaan Ustaz. Entah itu tata letaknya ada perbedaan, dan juga terkadang beberapa di Quran Indonesia itu ada bentuk wakaf yang lain yang itu tidak ada di Quran Arab. Misalnya wakaf tok gitu Ustaz, wakaf mutlak. Di Quran Indonesia itu ada, Quran Arab tidak ada. Pertanyaan dari saya adalah mana yang lebih kita utamakan? Quran Arabkah atau Quran Indonesia gitu Ustaz. Demikian Ustaz, 2 pertanyaan terakhir saja. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa'iyyakum. Bagus pertanyaannya.
Tentang misalnya wakaf, misalnya pakai sukun al-mahad, namanya kalau sukun yang benar-benar sukun itu namanya sukunul mahad. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Ini namanya wakaf dengan cara sukun, dengan cara mematikan huruf. Apa hikmahnya gitu? Atau misalnya kita wakaf ar-rahmanir rahim. Kita kasih sedikit harokat gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau nasta'in. Seperti itu. Apa sih hikmahnya gitu? Jadi asalnya itu kan setiap huruf itu kan harus dikasih harokat ya. Nah, tapi biasanya orang Arab itu ketika di akhir kata mereka itu pengen mempermudah gitu. Pengen mempermudah. Cara mempermudahnya itu adalah dengan dulu mereka itu dengan cara kayaknya sebenarnya seperti ini. Awalnya itu mereka wakaf tapi masih memberikan harokat. Jadi di zaman sebelum Nabi itu kalau misalnya mereka wakaf misalnya maliki yaumiddini itu dibaca jelas tuh maliki yaumiddini wa iyyaka nasta'inu gitu. Makin lama orang makin pengen ringkas gitu, pengen simple gitu, pengen mudah. Jadi maliki yaumiddini dikurangin suaranya gitu maliki yaumiddini atau nasta'inu gitu. Setelah itu mereka makin lebih ini lagi, makin meringkas lagi gitu. Jadi disukunin gitu. Yang dhammah hanya disisakan apa? Disisakan isyarat saja. Wa iyyaka nasta'in. Gitu. Nah, dikasih isyarat doang gitu. Enggak ada suaranya lagi gitu. Terus setelah itu mereka enggak ngasih isyarat lagi, hilang. Wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk meringankan litakhfif itu. Litakhfif. Nah, jadi di zaman Nabi masih tersisa itu ada ada segolongan orang Arab kalau wakaf itu pakai raum misalnya. Ada harokatnya masih ada. Ada sebagian orang Arab yang hanya cuma pakai ismam doang gitu. Nggak ada bunyinya sama sekali, cuma isyarat dengan mulut saja. Ada sebagian mereka itu yang wakafnya tanpa suara sama sekali, sukun gitu. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk at-takhfif seperti itu. Kemudian permasalahan perbedaan tanda wakaf, perbedaan istilah-istilah itu penyebab terbesarnya adalah ijtihad ulama. Penyebab terbesarnya adalah ijtihad ulama. Jadi ulama ini beda istilah mereka gitu. Kayak misalnya istilah kafi, istilah hasan. Ini kan istilah yang dipakai ulama kemudian diterapkan oleh Imam Ibnul Jazari. Ada lagi misalnya kayak Imam Al-Ja'bari misalnya, ada kitab beliau Al-Waqf wal Ibtida. Itu banyak tuh istilah mereka, istilah beliau tuh. Ada istilah Al-Kamil, ada An-Naqis, kemudian ada yang At-Tam, ada yang Al-Kafi, ada yang As-Salih. Ada lagi As-Salih, banyak ini nama wakafnya itu banyak. Itu juga tanda-tanda wakaf. Itu semua itu ijtihad ulama. Jadi kan namanya ijtihad kan berarti bisa berbeda-beda. Nah, beda cara pandang. Misalnya mereka memandang ini dari segi nahwu misalnya, oh ini selesai sudah ceritanya dan ini udah mulai cerita baru katanya. Makanya di sini kita berhenti. Ternyata di sana melihat berbeda, enggak. Ini tersambung masih terkait, makanya jangan diwakafkan. Dan seperti itu. Salah satu contoh misalnya, wa qalu ittakhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard. Di sini ini ada perbedaan. Kalau yang mushaf Timur Tengah kita lihat wa qalu ittakhadallahu walada, di sini wakaf. Disuruh wakaf. Jangan enggak boleh disambung. Harus wakaf. Kenapa? Kalau disambung nanti kita mentanzih, yang kita tanzih itu ininya anaknya. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah gitu kan. Nanti yang ditanzih anaknya bukan Allahnya gitu. Makanya berhenti di sini. Atau mereka bilang wa qalu ittakhadallahu walada, berhenti di sini karena apa? Karena ini
perkataan mereka gitu. Wa qalu, mereka berkata ittakhadzallahu walada. Mereka Allah mengambil sebuah anak gitu kan. Ini mereka, biarkan mereka berhenti di sini. Baru kita bantah dengan memulai dengan permulaan yang baru, kita bilang subhanah gitu. Ini cara pandang mereka gitu. Tapi ada yang cara melihatnya beda gitu. Mereka yang cara melihat beda katanya disambung gitu. Kenapa? Alasannya karena supaya kita langsung mentazih Allah tanpa memberikan jeda sedikit pun gitu. Jadi waqalu takhadzallahu waladan subhanah, langsung gitu, nggak ada wakaf gitu. Karena ini masalah serius katanya. Ini mereka bilang Allah punya anak gitu. Kita langsung bantah itu, nggak ada jeda gitu. Ini cara mereka pandangnya gitu. Jadi beda pendapat. Itu sebabnya. Masya Allah, Masya Allah. Wallahu a'lam. Menanggapi yang pertanyaan keempat boleh Ustaz, terkait hikmah tadi yang antara rawum, ismam dan sukun Ustaz. Kita pahami berarti kan untuk meringankan Ustaz. Ini terakhir Ustaz. Gimana kalau kita lihat di Al-Fatihah itu ada yang bisa sukun, satu ayat hanya sukun saja, ada yang satu ayat bisa rawum, bisa ismam. Gimana kalau terkait dengan walafdhu fi nadhirihi kamitslihi yang ada di Jazari itu, haruskah seorang qari'ul Quran di dalam membaca Al-Fatihah itu kalau dia bertajwid yang bagus, maka kalau wakaf ya sudah pakai sukun aja Al-Fatihahnya, atau malah bagusnya untuk dengan alasan mengamalkan ilmunya, maka setiap ayat itu beraneka warna cara wakafnya itu. Mana yang afdal Ustaz? Satu jenis atau beraneka jenis dalam rangka untuk mempraktekkan ilmunya. Syukur. Khususnya ketika ngimami Ustaz. Baik. 6 hal Ustaz untuk terkait dengan tadi. Syukur Ustaz. Itu kita pakai kaidah walafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Nah, Itu wakaf yang namanya sesuatu yang memiliki hukum yang sama, kita harus samakan. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu kalau kita wakafkan dengan sukun misalnya, wakafkan dengan sukun saja, jangan dicampur-campur. Itu dia kaidah yang dibuat oleh Imam Ibnu Jazari. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh saja gitu, boleh saja. Misalnya orang baca misalnya Ar-Rahmanir Rahim 2 harakat. Maliki Yaumiddin 4 harakat. Boleh saja gitu kan, nggak ada masalah gitu. Karena itu kan yang seperti ini itu boleh gitu, boleh. Jadi nggak apa-apa. Tapi kan kurang seragam. Jadi supaya bagus dilihat gitu, supaya tertib. Makanya kaidah itu dibuat oleh Imam Ibnu Jazari wal lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Wallahu a'lam. nah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. La ijabatikum. Wa iyyakum wa ahsanallahu ilaikum. Amin. Oke, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini, kajian kita kali ini bisa kita pahami dengan baik, bisa kita amalkan, bisa juga nanti bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat-lipat kepada Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Jadi supaya berkah ilmunya itu, kita terus mendoakan ini muallifnya. Pengarang kitabnya harus kita doakan terus. Itu adabnya seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan beliau, insya Allah suatu saat kitab ini akan kita kuasai luar kepala. Itu salah satu wasilah kita supaya bisa menguasai kitab ini. Karena beliau memang sudah benar-benar bersusah payah mengarang kitab ini, baik dari segi maknanya, istilah-istilahnya, definisi-definisinya, materinya semuanya, maupun dari segi gambar. Kemudian juga banyak di sini yang Masya Allah luar biasa. Ini kitab yang bisa dikatakan kitab tajwid yang belum ada tandingannya gitu. Jadi memang benar-benar ini sesuatu pencapaian yang luar biasa ini yang dilakukan oleh Syekh Aiman Suwaid. Insya Allah minggu depan ya
kita liburkan saja dulu ya, karena Lebaran kan 4 hari Lebaran ya kalau nggak salah, 4 atau 3 ya. Nah, Ustaz. Jadi kan mungkin teman-teman semua ingin silaturahmi ke keluarga, saudara-saudara, teman atau guru juga, makanya kita ini dulu libur dulu 1 hari. Mudah-mudahan kan silaturahmi juga kan itu kan mengundang rezeki, juga memperpanjang umur gitu. Man arada an yunsa'alahu fi rizqihi, itu kan falyasil rahimahu, gitu. Jaga silaturahmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, menerima bacaan Al-Qur'an kita, memberikan kita umur panjang sehingga bisa lagi merasakan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Ini saja kajian kita kali ini. Kalau ada dari saya yang salah, itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kalau ada yang benar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang luas. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Sama Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah Ustaz. Iya. Selamat hari raya. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ketemu pekan lagi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.